Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yayas Ilyas Channel. Insya Allah di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang apa manfaat yang bisa kita dapatkan dalam menjalankan bisnis PTBS. Ya, jadi bisnis PTBS ini dilakukan atau dijalankan secara berjamaah, ya, atau dalam sebuah kerja tim, ya, jaringan mitra-mitra, ya, sehingga terjadi perkembangan mitra baru atau reseller baru atau distributor baru yang lebih banyak, ya, karena terjadi pengembangan mitra atau reseller atau distributor, ya, maka penjualannya pun akan semakin banyak, ya, dan besar, ya, dan berefek pada atau menghasilkan omset yang lebih banyak dan lebih besar juga, ya. Dan itu otomatis pencapaian bonus atau reward itu akan lebih cepat dan lebih besar, iya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, manfaat yang bisa kita dapatkan, ya, kita bisa memperluas dalam hal pengembangan diri, ya, karena kita tahu bahwa di masyarakat kita tingkat pendidikan, ya, ataupun status sosial itu sangat beragam, ya. Jadi dengan bergabung di bisnis PTBS, ya, akan di training atau akan diberikan pelatihan, ya, atau akan diberikan pembinaan, bimbingan, pendampingan, ya, bagaimana menjadi seorang pebisnis, ya. Selain itu juga bagaimana cara menjalankan bisnisnya, ya. Kemudian akan menambah dan memperkuat silaturahmi, ya, atau hubungan sosial, ya, terutama diikat oleh ikatan kemitraan, ya. Jadi yang tadinya mungkin orang yang tidak percaya diri dalam hal pergaulan, ya, karena mungkin merasa tingkat pendidikan rendah, ya, atau latar belakang dari status sosial yang katakanlah merasa rendah, ya, itu akan diberikan katakanlah semacam latihan atau training, ya, agar hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang, ya, terutama dalam hal mitra, ya, kalau sudah bergabung menjadi mitra, ya, maka akan diberikan sebuah trik, ya, atau kiat-kiat, ya, atau hal-hal yang mengarah kepada perbaikan ataupun juga peningkatan dalam hal positif, ya, tentu untuk pengembangan diri, ya. Kemudian akan menambah dan meningkatkan wawasan atau ilmu dan juga skill atau kemampuan dalam bisnis, ya. Selain akan diberikan pembekalan untuk menjadi seorang pebisnis, ya, maka akan diberikan juga bagaimana cara menjalankan bisnisnya, ya, karena PTBS ini memiliki support system sendiri, ya. Ada program-program seperti training untuk mitra basic, ya, kemudian training untuk para leader, ya, kemudian dan lain-lainnya, ya, seperti ada program-program termasuk program sosial, ya, juga program-program tentang khususnya
mitra-mitra yang beragama Muslim ya. Uh, ada namanya program SLC ya, atau Spiritual Leader Camp ya. Itu sebuah program bagi mitra-mitra ya. Semua mitra itu dari leadernya sampai mitra-mitra di bawahnya itu mengikuti sebuah kegiatan spiritual ya, bagi umat Muslim ya, terutama bagi umat Muslim ya. Jadi adanya di samping kegiatan keagamaan ya, yang katakanlah disponsori oleh owner PTBS ya, juga oleh para leader ya, juga ada kegiatan sosialnya ya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat yang bisa kita ambil dari menjalankan bisnis PTBS ya, itu kita bisa mengupayakan ya untuk membangun aset ya. Jadi aset yang dimaksud adalah jaringan ya, atau mitra-mitra dalam timnya masing-masing ya. Nah, dengan cara apa kita menjadikan jaringan mitra ya, atau tim itu menjadi aset ya, yaitu dengan cara terus secara kontinu membina ya, kemudian secara kontinu atau terus menerus yaitu membimbing ya, dan secara kontinu atau terus menerus mendampingi ya. Jadi kontinu dalam hal membina, kemudian kontinu dalam hal membimbing ya, dan kontinu dalam hal mendampingi ya. Jadi membina mitra-mitra baru supaya mitra baru tersebut bisa menjadi mitra yang produktif, mitra yang bisa mandiri ya, mitra yang bisa mengembangkan bisnisnya apabila mitra itu apalagi mitra itu sudah banyak ya mitranya ya. Jadi seorang mitra katakanlah sudah terdapat atau sudah tercipta mitra-mitra baru di bawahnya ya. Selain membina juga membimbing agar mitra-mitra baru tersebut disiapkan untuk menjadi leader-leader juga ya. Jadi setiap mitra akan dibimbing, akan dibina, akan dibekali hal-hal agar mitra tersebut menjadi leader ya. Karena sistem kita ini adalah bisnis secara jaringan ya, maka setiap mitra apabila tercipta mitra baru ya, maka otomatis mitra tersebut menjadi leader. Nah, bagaimana agar si mitra tersebut bisa membina juga, membimbing juga, dan mendampingi juga mitra-mitra barunya, dan itu dilakukan secara duplikasi ya. Selain membina, membimbing, dan mendampingi mitra-mitra tersebut agar mitra tersebut, ketika mitra tersebut sudah mendapatkan mitra baru ya, maka seorang leader atau seorang mitra di atasnya itu wajib mendampingi agar mitra tersebut apa yang disampaikan ya itu tidak menyimpang dari support system yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Jadi membangun aset dengan membina, membimbing, dan mendampingi tim ya, atau jaringan mitranya ya, itu merupakan kewajiban kerja dari seorang leader ya. Dikatakan seorang leader apabila
ia minimal mempunyai satu mitra, ya. Ketika misalkan kita eh, mendapatkan mitra baru, ya, maka walaupun baru satu, ya, maka kita dikatakan menjadi seorang leader, ya, untuk punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membina dan membimbing mitra baru yang ada di bawah tim kita, ya, di bawah kita, ya, di bawah apa jalur tim kita, ya. Nah, sehingga ketika kita sudah berusaha untuk membina, membimbing dan mendampingi, ya, sudah melakukan kewajiban kerjanya, sudah melakukan tanggung jawab kerjanya, ya, maka kedepannya atau pada akhirnya akan mendapatkan omset tentunya, ya, karena ketika aset itu produktif, ya, ketika aset itu berjalan, ya, otomatis akan mendapatkan omset, ya. Nah, omset ya otomatis akan mendapatkan komisi, ya. Maka komisi itu akan menjadi passive income kita, ya, karena kita berusaha untuk membina, membimbing, mendampingi mitra-mitra baru kita, ya. Karena dari hasil kerja kita membina, hasil kerja kita membimbing, ya, kemudian hasil kerja kita mendampingi mitra-mitra baru kita, sehingga mitra-mitra baru kita itu produktif dan mandiri, ya, sehingga menghasilkan omset, ya. Karena ketika katakanlah orientasi, ya, atau mungkin bahasa saya, ketika yang kita fokus itu, yang kita kejar itu, atau tujuan kita itu membangun aset, ya, maka otomatis akan menghasilkan omset, ya, sehingga omset itu otomatis juga akan menghasilkan komisi dan bonus juga untuk kita, ya, yang dinamakan passive income, ya. Jadi passive income adalah penghasilan yang kita dapatkan hasil dari kerja kita, yaitu membina, membimbing dan mendampingi, ya. Maka aset itulah yang atau hasil dari aset itu adalah passive income yang akan kita dapatkan, ya. Dan untuk kedepannya itu akan menjadi sebuah warisan juga untuk keluarga kita, ya. Jadi passive income katakanlah layak didapatkan, ya, bagi seseorang yang sudah bekerja keras, ya, dan bekerja cerdas, ya. Ibaratkan seorang petani, ya, yang menanam benih tanamannya, ya, dari mulai menggemburkan tanahnya, kemudian menanam bibitnya, kemudian memupuknya, menyiramnya dan menjaganya hingga tanaman tersebut berbuah dan menghasilkan, ya. Pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.